Iya. Halo semuanya, selamat datang kembali di Fans Film. Semoga kalian semua sehat selalu dimanapun kalian berada. Kali ini Fans Film akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul menceritakan abang ojek tampan yang berjuang untuk membahagiakan keluarganya. Namun perjuangannya tidaklah mudah. Dibantu oleh temannya yang cantik, dia pun berusaha untuk menggapai cita-citanya. Namun apakah dia akan berhasil? Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Isaac! Hold! คิดคำคมใหม่อะ ไม่ได้คิด แต่มันติดอยู่ใน DNA. Di pagi hari yang cerah, terlihat tokoh utama kita tengah memulai harinya. Dia bernama Sakarin. Pagi itu, ia berpamitan dengan sang ibu dan neneknya untuk berangkat bekerja di bank. Namun tiba-tiba datang paman Prica bersama anaknya Nora, teman almarhum ayahnya, yang sedang silaturahmi. สวัสดีครับคุณแม่ มึงเป็นใครอะ Pagi itu, Sakarin berangkat kerja menaiki kereta. Setelah sampai di stasiun, dia langsung menuju toilet, mungkin kebelet. Namun ternyata, Sakarin tengah mengganti pakaiannya dengan seragam abang ojek. Dan ya, pekerjaan Sakarin sebenarnya adalah abang ojek. Namun, bukan abang ojek biasa. Dia adalah yang tercepat. ไม่มีคำว่าสาย ถ้าวันตายยังมาไม่ถึง Suatu pagi, saat Sakarin sedang berada di pangkalan ojek bersama dengan abang-abang yang lain, tiba-tiba datang seorang gadis cantik, manis, imut, dengan rok mini di atas lutut. Iya. Gak apa-apa jatuh, masih cantik. Gadis ini bernama Jai. Sakarin rupanya menyukai Jai. Dan ternyata dia sudah menyukai Jai dari waktu SD dulu. Namun, dia tidak ingin Jai mengenalinya sebagai abang ojek. Sialnya, saat Jai memesan ojek, itu adalah giliran Sakarin. Sakarin yang tidak ingin dikenali oleh Jai, dia pun menyembunyikan wajahnya. Namun ternyata, firasat wanita memanglah kuat. Jai dengan mudah tahu kalau dia adalah Sakarin, teman sekolahnya dahulu. Sesampainya di bank tempat bekerja Jai, ia lalu dihampiri oleh atasannya karena terlambat. Pria itu bernama Ai. Di sini terlihat dari awal Ai sudah tidak menyukai Sakarin. เผื่อโทรหากันเนาะ เจอกัน Suatu pagi saat Sakarin sedang di dalam kereta untuk berangkat bekerja, ia tidak sengaja bertemu dengan paman Prica. Karena merasa takut kedoknya sebagai abang ojek akan terbongkar, dia pun kabur. Namun, paman Prica yang seorang mantan polisi itu, ia pun berhasil menangkapnya. Saat akan ketahuan, beruntung Sak berhasil mengecohnya. ไอ้ศักดิ์นี่มันมีพิรุธมาก Siang itu, saat Sakarin sedang mengantarkan penumpang, ia malah tak sengaja bertemu dengan ibunya yang sedang mengantarkan barang. ไอ้น้อง เฮ้ย ทำไมไม่ตอบเจ๊เขาวะ ท่าทางคุ้นๆนะเราอะ Karena takut ketahuan, dia pun kabur duluan. Ibu Sakarin sendiri sebenarnya menginginkan anaknya itu bekerja di bank karena dahulu mendiang suaminya adalah seorang pegawai bank. Karena itulah Sakarin selalu berkeinginan bekerja di bank. Namun apa daya, dia belum bisa diterima. Apalagi semakin hari, penyamarannya semakin sulit untuk ditutupi. Suatu hari, Sak terlibat insiden dengan Nora di jalan. Nora yang sok jagoan dan ingin membalas si abang ojek itu, ia pun terus mengikuti Sak. Beruntung, saat itu Sak berhasil lolos karena ada polisi yang mengejar mereka.
Namun, polisi itu malah menangkap Sakarin karena polisi itu menduga dia telah memukul satpam bank sebelumnya. Diceritakan saat itu si satpam mencoba melerai Nora dan Sakarin. Namun, dia malah dipukul oleh Nora dan akhirnya lapor polisi sampai akhirnya Sak yang malah ditangkap sekarang. Meski Sak mencoba menjelaskan, si polisi tetap tidak percaya. Polisi itu mengatakan kalau Sak baru bisa bebas asalkan dia membayar uang jaminan dahulu. Tapi saat itu dompet Sak malah tertinggal di rumah. Dia lalu menghubungi Jay dan meminjam uang. Dan Jay pun datang ke sana untuk membantu Sakarin. Dan mulai saat itu hubungan mereka pun menjadi semakin dekat. Apalagi setiap malam mereka selalu chattingan dengan alasan membahas uang yang dipinjam oleh Sak sebelumnya. Berkebalikan dengan PDKT Sak yang semakin lancar, hubungan Jay dengan pacarnya di kantor malah semakin renggang. Apalagi setelah ada pegawai magang baru yang selalu nempel dengan si Ai. Sak yang mengetahui Jay sedang galau, dia pun lalu mengajak Jay untuk makan-makan bersama. Berlanjut sampai mengajak Jay untuk main-main di pasar malam guna menghibur hatinya. Perlahan namun pasti, tampak dua sejoli ini semakin dekat dan saling menyukai. Suatu malam saat Sang sedang bersantai, dia dihubungi oleh Jay dan mengajaknya untuk ikut ke suatu tempat. Rupanya Jay mengajak Sak ke apartemen pacarnya. Rupanya Jay mencurigai kalau pacarnya itu tengah berselingkuh dengan bawahannya. Layaknya ibu-ibu yang melabrak pelakor, Jay saat itu langsung menyeret pelakor itu keluar dari kamar. Meski saat itu dia dalam keadaan yang masih polos. Benar-benar polos, tidak memakai apapun. Di dalam kamar, Jay akhirnya memutuskan pacarnya yang buaya itu. Jay yang sedang dalam keadaan putus cinta ini tentu sedang merasa galau segalau-galaunya. Beruntung kesedihannya itu terobati dengan keberadaan Sak yang selalu setia di sisinya. Sementara itu, Sakarin terus mendapatkan masalah karena menyembunyikan identitasnya. Mulai dari saat Jay melihat Sak yang memakai seragam bank NBC tempat dia bekerja. Beruntung dia masih bisa lolos. Sampai ibunya yang meminta dia untuk mengundang teman-temannya untuk makan bersama. Beruntung teman satu tongkrongannya Sak yang bernama Bagong dan Wang Ai bersedia membantunya. Tapi Paman Prica dan ibunya sebenarnya merasa curiga jika temannya itu adalah bukan pegawai bank. Suatu hari, teman mendiang ayah Sakarin yang merupakan manajer di bank NBC mengundang ibunya untuk menghadiri acara yang diadakan oleh bank tersebut. Karena Sakarin mengaku kepada ibunya kalau dia bekerja di bank NBC tersebut, mau tak mau ia juga harus menghadiri acara itu meski sebagai tamu yang tak diundang. Akhirnya Jay mengetahui kalau Sak ada di acara itu dan lalu meminta penjelasan. Di sana Sak akhirnya mengatakan jika ia terpaksa berbohong kepada ibunya karena dia tidak ingin ibunya malu kalau punya anak seorang tukang ojek. Tapi Jay mengatakan untuk lebih baik Sakarin jujur kepada ibunya karena tidak mungkin ia bisa berbohong terus-menerus kepada keluarganya. Namun tanpa disadari, obrolan mereka didengar oleh Ai, mantan kekasih Jay. Lalu dia pun berniat membongkar kebohongan Sakarin kepada ibunya. Tapi tak sengaja, Bagong dan Wang Ai tak sengaja menyenggolnya yang membuat dia terjatuh dari tangga hingga masuk ke rumah sakit. Sementara Jay yang awalnya marahan dengan Sakarin, sekarang sudah baikan. Jay lalu menemui Sakarin, lalu memintanya untuk menjadikan kebohongannya itu menjadi kenyataan. Saat itu, NBC Bank sedang membuka lowongan pekerjaan. Jay meminta Sakarin untuk ikut dalam seleksi tersebut. Tapi, Sakarin mengatakan kalau semua itu akan percuma. Karena selama ini, dia telah berkali-kali mengikuti proses seleksi, namun masih gagal. Namun karena selalu disemangati oleh pujaan hatinya,
Akhirnya Sakarin pun luluh dan mau mengikuti proses seleksi tersebut. Dan akhirnya Sakarin pun masih gagal. Namun dia tidak begitu kecewa karena sudah terbiasa akan hal itu. Di sisi lain, Ai akhirnya sembuh dan diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Ai lalu bergegas menemui ibu Sakarin dan berusaha mengatakan kebohongan Sakarin selama ini. Sakarin yang mendapat info dari Jay jika mantannya itu sedang menemui ibunya, ia lalu bergegas pulang ke rumah. Namun semuanya sudah terlambat karena Ai sudah memberitahukan ibunya. Dan tiba-tiba sang nenek terjatuh dan pingsan. Akhirnya Sak dan ibunya membawa sang nenek menuju ke rumah sakit. Dan inilah adegan pertama di film tadi. Sesampainya di rumah sakit, Sakarin meminta maaf kepada ibunya karena telah berbohong. Tapi ternyata selama ini ibu Sakarin telah mengetahui pekerjaan anaknya itu. Pada saat Sak bertemu dengan ibunya di jalan dulu, esoknya sang ibu lalu mengikuti Sakarin dan menyadari kalau anaknya itu telah bekerja keras untuk keluarganya, serta ingin sang ibu bangga kepadanya. Lalu ibu Sakarin mengatakan kalau dia tidak malu dengan pekerjaan Sakarin sebagai abang ojek. Dia hanya marah karena Sak telah berbohong dengan pekerjaannya itu. Mereka akhirnya berpelukan dengan penuh kasih sayang. Nenek Sak akhirnya diperbolehkan pulang. Dan dalam perjalanan pulang menuju rumah, tiba-tiba Sak mendapat telepon dari HRD NBC yang mengatakan jika Sakarin diterima bekerja karena saat ini sedang kekurangan pegawai. Sakarin tentu saja senang mendapat kabar tersebut karena akhirnya mimpi dia dan ibunya bisa terwujud. Esoknya Sakarin berangkat bekerja dengan penuh semangat karena dia akan segera bertemu dengan Jay. Tapi ternyata kekosongan di NBC Bank itu adalah karena Jay mengundurkan diri. Mengetahui hal itu, Sakarin lalu gas OTW dan menemui Jay untuk meminta penjelasan. Karena Sak menganggap Jay resign untuk memberinya posisi itu kepadanya. Tapi Jay membantah tuduhan tersebut karena dia ingin menjadi seorang pilot. Meski saat ini dia belum menjadi pilot, tapi dia yakin suatu saat nanti pasti bisa mencapai cita-citanya itu. Lalu Sakarin pun mengungkapkan perasaannya kepada Jay. Tapi Jay memilih untuk tidak memberikan jawaban terlebih dahulu dan malah mengajak Sak untuk makan bersama. กินข้าวก่อน Dan lalu film pun bersambung.